Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, pemerintah Indonesia ini terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penetapan tarif Trump. Tarif yang ditetapkan Presiden Trump ini menimbulkan gejolak secara global. Kebijakan Trump ini jadi momentum saatnya Indonesia untuk berbenah, diantaranya mulai dari perbaikan birokrasi, perizinan hingga insentif pelaku usaha yang bermuara pada upaya untuk memperkuat produk lokal. Mitigasi dampak, mencari solusi hingga upaya negosiasi kebijakan tarif Trump ini akan kami hadirkan selengkapnya dalam sorotan berita satu berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru terhadap semua mitra dagangnya pada Rabu 2 April 2025. Penetapan tarif ini disebut sebagai tarif timbal balik atau resiprokal. Tarif resiprokal yang diterapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk yang serupa maupun sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain terhadap barang-barang ekspor mereka. Semua barang impor dari seluruh mitra dagang Amerika dikenakan tarif universal sebesar 10%. Selain itu, terdapat tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal tersebut. Tarif tambahan ditujukan kepada negara yang mempunyai defisit perdagangan besar dengan Amerika, di mana Indonesia terdampak tarif hingga mencapai 32%. He understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we've worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tarif Trump menimbulkan guncangan di seantero dunia. Namun demikian, Prabowo optimis Indonesia mampu menghadapi dan mengendalikan sejumlah tekanan dan perang ekonomi global yang sedang terjadi. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas. Ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Pada Kamis 10 April 2025, Trump mengumumkan penundaan pengenaan tarif. Jeda penerapan tarif timbal balik ke 55 negara mitra dagang termasuk Indonesia berlaku 3 bulan. Namun, penundaan tidak berlaku untuk China yang justru mendapat peningkatan tarif menjadi 145%. Meski Amerika Serikat menunda penetapan tarif resiprokal selama 3 bulan, pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung. Delegasi melakukan kunjungan kerja selama 8 hari dari tanggal 16 hingga 23 April. Tim negosiasi adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mariel Kapangestu. Di Washington, tim negosiasi akan menemui beberapa perwakilan pemerintah Amerika.
Di antaranya kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti USA Asian Business Council, hingga US Indonesia Society atau USINDO. Selasa, 15 April, di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan Amerika menghasilkan kesepakatan yang konkret. Airlangga juga menyebut mengenai peluang perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement. Kita bicara secara global dan nanti teknisnya akan dibahas di Washington. Dan kita akan bicara dengan beberapa, dengan masuk dengan USTR, dengan Treasury Secretary, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia. Ada US ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington. Berpengalaman pada berbagai perjanjian, itu pertemuan itu tidak sekali. Biasanya ada 2-3 round, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru draftingnya, dari kesepakatan drafting. Tapi kemarin Indonesia menyampaikan, Indonesia ingin yang sifatnya konkret. Jadi ya artinya specific outcome itu lebih penting, sehingga kita dalam tanda petik kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk limited FTA. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi terbatas persiapan pertemuan dengan pemerintah AS mengenai tarif perdagangan di kantor Kemenko Perekonomian pada Senin 14 April, Airlangga menyampaikan pemerintah telah mempersiapkan sejumlah non-paper proposal terkait dengan tarif, kerjasama perdagangan dan investasi, non-tarif measures, hingga berhubungan dengan sektor keuangan. Penggunaan tarif Trump ke produk-produk dari Indonesia diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi sektor ekspor. Tarif Trump juga mengancam keberlangsungan industri padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Banyak industri nasional yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat, diantaranya tekstil, garment, alas kaki, hingga produk kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2024, produk ekspor Indonesia ke AS diantaranya mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris rajutan dan bukan rajutan, hingga alas kaki. Ada pula perabotan, ikan dan udang, serta olahan daging dan ikan. Meski ditunda, dampak langsung dan tak langsung pengenaan tarif Trump tetap menghantui Indonesia. Kedua dampak itu bakal menekan sektor industri manufaktur dan daerah-daerah penghasil komoditas ekspor di Indonesia. Pengusaha furniture di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Syarifuddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak langsung dari kebijakan tersebut. Menurut Syarifuddin, konsumen utamanya berasal dari Amerika. Akibat tarif Trump, beberapa konsumen langsung menunda pemesanan dan membuat Syarifuddin sementara menunda produksi. Ya, imbas yang paling utama sih salah satu konsumen kami kan dari Amerika. Dengan adanya kenaikan tarif impor, jadi para customer kami yang ada di Amerika itu istilahnya postpone lah ya, menunda, jadi order yang seharusnya itu turun kepada kami itu ditunda. Pengusaha furniture dari kota Ukir, Jepara pun ketar-ketir dengan tarif Trump. Manajer pemasaran PT Raisa Furniture Jepara, Heidi Tundiah, menyampaikan ada ratusan furniture di kontainer dalam perjalanan menuju Amerika terkatung-katung oleh pihak pembeli hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tadi biasanya itu tuh kan ada customer yang terus itu sudah place order kayak gitu setelah Lebaran. Karena kita sudah oh ini kita mau kembali bekerja ini, tapi ini sampai saat ini belum ada. Sementara pengusaha alas kaki dan tekstil di Mojokerto berusaha mengantisipasi dampak tarif Trump. Para pengusaha merasa khawatir produk Indonesia dan negara Asia lainnya tidak terserap pasar Amerika, sehingga produk dari Cina maupun Vietnam malah membanjiri pasar Indonesia. Pastinya kena dampak sampingan itu dari produk yang negara lain yang juga nggak bisa masuk ke Amerika.
maka akan lari ke Indonesia. Maka di Indonesia akan kebanjiran produk-produk dari negara. Selain pelemahan ekspor dan penurunan produksi industri dalam negeri, dampak lanjutan tarif Trump adalah pelemahan rupiah. Melemahnya rupiah akan meningkatkan biaya impor dan menyebabkan inflasi dari sisi biaya produksi. Salah satu produk usaha yang terdampak adalah tahu dan tempe karena naiknya harga kedelai impor dari Amerika. Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Jawa Tengah, Sutrisno Supriyantoro menyebutkan, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor terutama dari Amerika mencapai 90%. Ini menyebabkan pembelian kedelai dari Amerika akan naik otomatis gitu. Kalau kemarin minggu yang lalu itu hanya 8.000, sekarang sudah menjadi 9.700, sehingga kenaikan sudah 1.200 nih, sangat signifikan gitu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menyampaikan penundaan penerapan tarif impor Amerika selama 90 hari memberi peluang bagi Indonesia untuk menyusun strategi ekonomi yang tepat dalam menghadapi potensi eskalasi perang dagang global. Esther menyarankan agar Indonesia belajar dari keberhasilan Vietnam dalam mensiasati dampak perang dagang Amerika-China pada 2019. Vietnam berhasil memanfaatkan situasi untuk memperluas pasar dan menarik investasi global. Salah satu kunci keberhasilan Vietnam adalah melakukan diversifikasi pasar ekspor. Menurut Esther, Indonesia seharusnya tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama, tetapi juga mulai membuka peluang ke negara-negara lain yang potensial. Pertama yang dilakukan adalah kita harus melakukan diversifikasi pasar ekspor ya. Jadi tidak hanya bergantung pada US sebagai tujuan destinasi ekspor produk-produk ekspor Indonesia, tetapi juga negara lain. Kita bisa melirik Afrika Selatan misalnya, kita bisa melirik negara-negara Eropa, dan kita bisa melirik Asia. Jadi tidak hanya US. Artinya diversifikasi pasar itu suatu keharusan. Terkait diversifikasi ekspor juga disampaikan anggota parlemen. Kita sudah katakan untuk agar pemerintah mulai mendiversifikasi ekspor kita, jadi nggak bertumbuh misalnya kepada 1-2 negara ya. Cina paling tinggi, lalu kemudian Amerika. Nah ini kan negara-negara lain masih banyak, misalnya Afrika, Eropa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat membuka sidang paripurna DPR RI ke-17 masa persidangan 3 tahun 2025 menyatakan gejolak perekonomian global akibat tarif Trump menjadi satu tantangan yang harus dihadapi. DPR menyoroti pentingnya peran sejumlah kebijakan pemerintah dalam merespon tantangan tersebut dan meminta agar kebijakan-kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagang tidak akan selesai dalam waktu singkat.